JPKP Lombok Barat adalah bagian dari jaringan pengawas kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan oleh DPP-DPW tanggal 20 Februari 2021. Kegiatan yang dilakukan oleh DPD JPKP pengawas adalah melakukan pendampingan program-program pemerintah pusat dan pengawasan program-program pemerintah pusat yang ada di daerah. Tujuannya adalah kami sebagai JPKP adalah bagian dari KSP, yaitu Kepala Staf Kepresidenan. Kami ditugaskan sebagai perintah dari Pak Presiden, sebagai mata dan telinga dari Presiden. Apa yang dilakukan program-program pemerintah yang belum tepat sasaran, maka kami dari JPKP pengawas siap untuk melakukan mensosialisasikan dan mendampingi program-program kerja yang dilakukan oleh pemerintah pusat supaya tidak terjadi penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan tidak tepat sasaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi kami harapkan dari JPKP pengawas adalah pertama adalah bersinergi terhadap pemerintah daerah, baik dari bupati sampai kepada tingkat desa. Mungkin ini harapan dari saya selaku Ketua JPKP DPD Lombok Barat. Kami akan terus melakukan sinergisitas terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Lombok Barat. Demikian, terima kasih. Sedikit Pak Ketua, tadi terkait dengan pengawasan, karena ini masalahnya banyak sekali, artinya saluran atau penyaluran dana yang tidak sampai ke masyarakat, contohnya di Kabupaten Lombok Utara. Sementara sampai sekarang bahkan ada beberapa masyarakat yang belum diberikan dana RTG itu, artinya dana gempa itu, dan sampai saat ini belum diberikan kepada masyarakat luas seperti yang di Kabupaten Lombok Utara. Ada sebagian, tapi lebih banyak yang belum. Seperti apa tanggapan Bapak sebagai Ketua JPKP? Hal-hal yang demikian kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terkait dengan program-program yang belum tepat sasaran. Yang kedua adalah belum dilakukan sama sekali oleh pemerintah daerah. Terkait dengan hal yang begini, masyarakat banyak beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi belum tepat sasaran. Tapi hal ini kami akan mensosialisasikan bahwa semua program-program Pak Jokowi yang diluncurkan, maka kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah supaya bagaimana masyarakat yang ada di NTB termasuk di Lombok Barat ini semua program itu harus mengena kepada masyarakat yang belum menerima atau belum tepat sasaran. Kalau sampai saat ini belum diberikan, misalnya dari pemerintah sendiri tidak memberikan atau mungkin terlambat, ada mungkin sistemnya yang seperti keterlambatan atau hendak tahulah niki seperti apa niki Pak Ketua. Nah, kalau ditemukan seperti itu, langkah apa yang akan ditempuh oleh JPKP ketika pemerintah lamban dalam menangani kasus tersebut? Kami akan selalu berkoordinasi baik dengan pemerintah daerah. Kalau misalnya terlambat ketidaksesuaian apa yang terjadi di lapangan, kami dari JPKP pengawas akan mendampingi proses-proses itu, akan melaporkan segala sesuatu yang terjadi di daerah langsung kepada Bapak Presiden. Terima kasih Pak Ketua. Sedikit Pak Ketua, terkait program dari Presiden yaitu Banpres BLT UMKM yang 2.400.000 yang khususnya di Kabupaten Lombok Barat, wilayah yang disalurkan melalui BRI Unit Gerung, yang terindikasi sampai hari ini ada permainan kong kali kong antara oknum BRI dengan Jaulo yang mencairkan BLT UMKM yang bukan tepat pada sasarannya. Tanggapannya Pak Ketua? Saya harapkan kepada pihak-pihak yang terkait, baik penegak hukum, setiap orang yang memegang jabatan, baik dia kepala lingkungan, kepala desa, itu bagian dari tindak pidana, yaitu bagian dari korupsi.
sekecil apapun, kalau orang punya jabatan, saya tegaskan itu bagian dari korupsi. Saya harapkan dari pemerintah daerah dan pihak APH untuk menindaklanjuti hal-hal yang seperti itu. Kami dari Ketua DPD JPKP Pengawas akan segera berkoordinasi dan akan melakukan investigasi. Dari DPD akan melakukan investigasi kepada pemerintah yang sudah melakukan tindak pidana korupsi di tingkat baik di tingkat desa. Terkait OTT tanggal 16 Februari yang dilakukan oleh anggota Polres Lombok Barat terhadap oknum pelaku yang mencairkan BLT UMKM, orang yang sudah meninggal dan orang berada di luar negeri, yang sampai hari ini Polres Lombok Barat belum menetapkan salah satu tersangka. Tanggapan dari Pak Ketua? Ini bagian dari kesalahan yang dilakukan oleh pihak APH. Ketika sudah menemukan, ini bagian dari kejanggalan. Kita sudah mengetahui bahwa OTT itu adalah bagian dari penyelidikan yang harus dilakukan oleh pihak Reskrim untuk segera menindaklanjuti, untuk memanggil pihak-pihak yang terkait, baik dari perbankan, baik dari kepala lingkungan, kepala desa, harus dipanggil semua. Tapi sampai saat ini kami melihat dan mendengar, ini yang kita sayangkan, kenapa tidak ditindaklanjuti secara tegas. Karena ini bagian dari korupsi. Walaupun sekecil apapun, ketika orang itu memegang jabatan, maka itu disebut dengan korupsi.